Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, that's all of my students. For this meeting, that Osni wants to explain about the linguistics. Yeah, this is our subjects meeting. Previous meeting that Pak Husni has told you about what is linguistics, and then I hope all of you can understand, all of you have understood about my first explanation. So for this meeting we would like to discuss about still the introduction, but this is about linguistics and its characterization. Before we continue to our main discussion about the handbook of linguistics from many experts, many linguists that explain about the linguistic science. So for this meeting, Paulni will explain about what is linguistics and why linguistics is categorized as a science. Well, we see this slide. Okay, we see this slide. The first slide, okay, here. Linguistics as a science. A characteristic of scientific. Yeah, linguistics is categorized into science, and then we'll see about the characteristic of scientific. Okay, this is many experts, from domestic and foreign ones that explain about this information. So, characteristic of scientifics, according to a philosophy, as the main resources of the science has divided into three categories. This is according to philosophy. Philosophy, it means that someone who experts in analyzing about this natural science, about natural life. In Indonesian is someone who expert in analyzing deeply about the things, atau disebut dengan ahli filsafat. Nah, oke, di sini kita mengenal banyak sekali itu ahli filsafat yang berasal dari Yunani. Pertama itu ada yang disebut dengan Plato, Aristoteles, yaitu ahli filsafat Yunani purba. They are from Greek. So this is three categories that according to a philosophy. The first is science is divided into three categories. The first is natural science, such as physics, chemistry, biology, etc. Nah, ini masuk ke dalam ilmu alam, atau IPA, kalau dalam S4 dulu mungkin Anda ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini masuk ke dalam natural sciences. Itu ada physics, fisika, ada kimia, biologi, mungkin ada bagian lebih spesifik, dari biologi, misalnya apa, tentang plants biology atau biologi tentang tumbuh-tumbuhan, di sini dan sebagainya, Oke, the second one is social sciences. Nah, itu masuk ke dalam kategori ilmu sosial. Nah, itu ada economics,
history, political, etc. ya dan sebagainya. Masuk ke dalam ilmu-ilmu social sciences. Itu adalah ilmu ekonomi, sejarah, ya ini menurut para ahli filsafat di sini. Kemudian the third one is humanities, cultural sciences. Nah, ini ilmu-ilmu tentang humaniora, ya, tentang ilmu budaya, humaniora, yang masuk dalam kategori itu adalah language, nah bahasa, the art and literature, etc. dan sebagainya. Nah, di sini untuk keilmuan linguistik, sastra that you have learned for this semester, nah itu masuk ke dalam kategori 3, humanities, cultural sciences. Jadi itu bahasa, seni, dan sastra. Nah, jadi keilmuan linguistik ini masuk ke dalam bagian poin ketiga dari karakteristik keilmuan. Oke, nah di sini ya. Okay, thank you very much for your recommendation, for your suggestion. Yeah, in my link that, sir, I would like to know more about this subject study about linguistics. I want to know what is the characteristic of linguistics. Right now we are discussing. Well, I hope you understand. Yeah, after you read my slide in online during UBL, and then I think that you have read all my slide, but still confusing, perhaps, ya, mungkin dan mungkin juga tidak ada yang sudah mengerti. So this is the moment that I would like to explain about my slide here. Well, next, there is a differences between science as knowledge, ilmu pengetahuan, science, ya, ilmu pengetahuan sebagai science, dan ilmu pengetahuan sebagai knowledge. Nah, di sini in English-nya itu science as science, ya, ilmu sebagai ilmu, atau science as knowledge. Ya. Mengapa di sini ada perbedaan yang disebut dengan ilmu pengetahuan? Ya. The scientific, ya, as science, ya. Kemudian the scientific as knowledge. Nah, itu apa perbedaannya? Oke, kita lihat di sini, ya. Ada bedanya tidak? Of course, there must be a specific explanation, and there must be different one to another. Okay. You'll see that Hatta. I think you have known Hatta is one of the vice president of the ex-vice president of Indonesia. Hatta said that, yeah, beside the vice president, Hatta, yeah, he is as a linguist, ya, seorang ahli bahasa juga. He has mastered 8 or 10 languages. Okay, he can speak Dutch, English, French, ya, etc. dan lain sebagainya, ya. Kalau tidak salah itu ada 8 atau 10 bahasa yang bisa dipahami, dikuasai oleh Dr. Muhammad Hatta, ini wakil presiden, ya, pada zaman Soekarno. Well, di sini Hatta mengatakan, ya, Hatta said that knowledge that can be derived from the experience is a
knowledge of experience. While knowledge that can be derived from the information, the real information, it is categorized as a science. Nah, itu ya. Dalam bahasa Sundanya, salah, English ya, dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini dikatakan bahwa katanya, Hatta mengatakan bahwa pengetahuan yang didapat dari pengalaman adalah pengetahuan pengalaman. Nah, itu perbedaannya tadi. Ilmu pengetahuan sebagai ilmu dan ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan. Sedangkan pengetahuan yang diperoleh dari keterangan, nah itu adalah ilmu. Oke. Bisa dipahami? Belum, ya, belum selesai. Oke. Nah, di sini why Paulus ini has chosen Hatta for this situation, untuk kutipan ini. Ya, because he is not only as our vice president, but also he is as educator, as a linguist, ya, itu sebagai ahli bahasa juga. Nah, ini ya, karena pintar sebagai seorang negarawan dan sebagai seorang ilmuwan. Nah, itu ya. Ini ya, Dr. Muhammad Hatta, ya, pintar sekali itu. Kita harus bangga ya, we have a vice president like that. Oke. Nah, di sini jadi perbedaannya, pengetahuan yang didapat dari pengalaman adalah pengalaman, dan sedangkan pengetahuan yang diperoleh dari keterangan adalah ilmu. Oke, I'll give an example. That's pengetahuan that derives from experience, ya. Jadi pengetahuan yang dapat dari pengalaman, misalnya take for example that, ya. Nah, ini biasanya itu personal experience, itu pengalaman, biasanya pengalaman pribadi, itu bukan pengalaman halayak ramai, ya, misalnya di sini ya. According to my experience that, ya, if you are hungry, you have to eat much vegetables, many vegetables, ya. So you will be stronger than you are. Nah, gitu ya. Nah, itu pengalaman. Nah, tadi dikatakan, kalau Anda mau sehat, seperti saya ini, harus banyak makan sayur-sayuran. Nah, itu the personal experience. But it can be applied, ya, to the other persons. Itu tidak bisa diterapkan ke semua orang. Mungkin hanya dia saja, ya, berdasarkan pengalaman dia. Tetapi kalau orang lain menerapkan, nah, itu mungkin tidak sehat jatuhnya, ya. Misalnya ada seorang teman, ya, yang menerapkan, misalnya sebagai contoh itu, Hamdi, ya, ini Hamdi sebagai KM-nya, ya. Oke, misalnya Hamdi, yes, I have applied of your recommendation that you said that if we eat vegetables, we are healthy. But in fact, I'm not healthy. Yeah, I've got a sickness. Nah, saya sakit makan banyak buah karena why? Because every minute that I have to go to a laboratory, ya, because I've got a stomach ache, itu sakit perut saya, makanya makan buah-buahan, itu
itu menurut kamu? Nah, itu pengalaman. Oke, jadi berdasarkan pengalaman itu tidak bisa dijadikan acuan, ya, bahwa itu merupakan pengetahuan tadi itu merupakan ilmu, bukan, tidak bisa diterapkan. Nah, itu an example. Oke, the second example then. Sedangkan pengetahuan yang diperoleh dari keterangan adalah ilmu. Nah, jadi keterangan tadi itu disebut ilmu. Why? Ya, because, ya, for example, ya, I can speak English very well, so I can improve my speaking ability. If there are many foreigners, specifically abroad, yeah, foreigners, I can speak fluency without stop my speaking. Nah, misalnya itu, itu dia mengatakan bahwa saya lancar-lancar saja kalau berbicara. Nah, ini dia ada temannya bertanya, oh, are you sure that you cannot stop your speaking while facing the foreign tourist? Yes, I'm sure. Nah, dia yakin. Can you give some clues, or can you give your knowledge or science to me? Nah, bisakah dibagi bagaimana caranya, ilmunya? Nah, di sini ya. Well, because that you have to practice and practice every day about your English speaking. Practice by yourself in front of the mirror, and then don't forget, to look up, to read the vocabulary into the correct order, the right order of phonetic transcription. Nah, itu. Jadi harus berlatih dan berlatih terus begitu. So you will be self confidence to speak to other person, not only domestic but also foreign one. Nah, gitu. Jadi diberi keterangan berdasarkan misalnya dia mengajarkan bagaimana untuk berlatih. Nah, itu harus belajar setiap hari, ya, baik sendiri maupun ya misalnya ada tutor, ya, dan harus banyak untuk membaca yang benar, cara membaca yang benar. Nah, itu ya. Nah, jadi yang diberikan tadi, pengetahuan yang dibuat itu adalah pengetahuan berdasarkan informasi, berdasarkan ilmu, ya, itu yang dinamakan pengetahuan sebagai ilmu. Okay? I think that is a simple example, ya. Itu contoh dari ya, contoh yang ini yang sederhana begitu ya. Oke. Ya. Next, nah, kita lihat di sini. Oke. Kita lihat salah. Belum ke sini ya nanti ya. Nah, kita lihat. Sains, nah ini ya, adalah pengetahuan yang disusun, ya. Sains ya dalam bahasa Indonesia seperti ini ya. Science ya, tadi seperti ini, science. Nah, itu kalau mau belajar bukan science ya, bukan ya, nanti kita belajar phonology, how to pronounce into the right word. Nah, itu science. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Sains adalah pengetahuan yang disusun dalam suatu sistem yang berasal dari pengamatan, studi dan pengalaman untuk menentukan hakikat dan prinsip tentang hal yang sedang diteliti. This is according to Montagu. Montagu is one of the linguists that in 1959 ya, ini tahun 1959 ya, diambil. Why Pausni choose the years ya, ini karena ini orang-orang ini orang sebagai founding fathers of linguistics ya, jadi mereka sebagai
bapak moyangnya linguistik ya. Kalau yang sekarang ini mungkin ya sudah ada penambahan. Dan ini dasar basicnya. Nanti next meeting ya kita untuk keilmuan kita nanti mencari 5 atau 10 tahun yang terakhir yang update ya untuk tentang tadi seperti Handbook of Linguistic. Nah itu dari berbagai macam ilmuwan nanti kita bahas ya. Nah ini kita pemahaman dulu dari what is it? The science and linguistic characterizations ya. Oke, nah di sini science adalah pengetahuan yang disusun. Tadi yang Pak Ustadz jelaskan nanti ya. Oke. Misalnya contoh yang lain ya. Ada yang disebut dengan definite and indefinite article. Nah, dalam kategori apa? Articles-nya itu kata sandang. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu sebuah, sesuatu, bukan sesuatu banget, bukan ya, sesuatu ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu ada ada en. Nah, ada definite, ada indefinite article. Apa perbedaan definite and indefinite article? Do you know? No, I don't know. Nah, itu tidak tahu, dia belum paham karena belum ada sainsnya, ilmunya belum didapat. Kalau sudah didapat, misalnya, well, I know that I think it's very easy to explain. Ya, misalnya, definite itu adalah kata sandang yang sudah pasti. Nah, in English itu menggunakan the katanya. The apple, the mango. Nah, seperti itu. Kalau belum pasti menggunakan apple, bukan an apple. Ya, mengapa an apple? Because the article is vowel. So, if a vowel made the noun, the first letter is vowel, so we have to say an apple, not a apple, ya begitu. Nah dari tadi itu contoh misalnya sudah mengetahui sebagai science, jadi ilmu now science as science ya, science as scientific. Nah ilmu sebagai ilmu pengetahuan gitu ya. Okay, I think that's clear. I think you know the difference of what is linguistic as science. There are 3 categorization according to philosophy. Okay, next. Nah ini before the expert, ya, previous expert, yaitu Montagu, Hatta. Nah itu ya. Nah sekarang ini ada lagi ahli dari linguis. Nah di sini ya itu ada Robbins. Oh, jangan karena mendengar you listen Robbins, your imagination as a hero of Robin Hood. No, ya. Itu it's a different ya, the figure ya. Kalau di situ Robin itu sebagai the actor, ya, heroic actor. Nah itu actor ya, sebagai aktor. Nah kalau di sini Robin di sini ya, this is a linguist. Robin, Francis, ya, and Crystal. Nah, bukan kristal batu yang persis, tapi this is the name of the person. This is the name of the linguist, ya. Okay, 3 linguists here. They explain that there are 3 characteristics of linguistic science. Nah, itu ada 3 katanya linguistic science. Apa saja coba? Tadi berbeda itu ya. Jadi menurut siapa itu? Ahli-ahli filsafat. Sekarang ahli-ahli pahlawan hero, bukan ahli-ahli linguis ya. Oke. Robbins, Francis, Crystal ya. Dia mengatakan bahwa ada 3 sifat ya. 3 sifat dari keilmuan linguistik. The first one. Nah, sini the first that explicit. Ya. What is explicit? Ya, explicit
Kamu harus bicara jangan begitu-begitu dong, ya. Kan ekspresi dong. Ah, itu biasanya kalau misalnya orang tidak mau menerima misalnya apa penjelasan ya atau berkilah atau tidak mau menerimanya. Kesana kemari, yang eksplisit dong. Nah, kalau di sini apa? Kita lihat menurut tiga serangkai ini ya, tiga serangkai. Robin, Francis, dan Krista. Oke, explicit. Nah, di sini ya. The permissions that are that. Aduh, jadi ya semangat sekali bahasanya. Sorry. The permissions ya, misalnya rumusan atau formula. The permission that others ya into the right order and perfectly, and all of them ya, there is no contradiction, there is not contradiction ya between one to another. Jadi di sini dijelaskan eksplisit itu ya secara rinci, jelas. Jadi tidak yang disusun secara rapi, menyeluruh. Tidak ada pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya. Seperti apa itu eksplisit? Ya, kalau dalam bahasa begini contohnya ya. Nah, kalau misalnya orang Inggris mengatakan ya, Hamadi, please bring me a chair. Nah, itu ada penekanan a chair. Ya, Hamadi. Nah, ini salah, Hamdiah. Sorry, Hamdi, please bring me a chair. Nah, chair. Nah, ya. Nah, itu eksplisit ya. Apa yang dibawa di situ? Yang dia minta apa dibawakan adalah itu noun sebenarnya itu kursi, chair ya. Nah, nanti orang Indonesia mengatakan ya, Asep, tolong bawakan kursi itu. Nah, kan kursi. Indonesia kursi. Ya, dalam bahasa Inggris chair. Kemudian ada lagi because we are in Sunda nih, Sunda culture ya, contohnya dalam bahasa Sunda misalnya. Din, punten, tang nyandakan eta kursi. Ah ya, itu ada tiga. There are three languages. The example three languages, the first English, ya. Dalam bahasa Inggris ada kursi itu disebut dengan chairs. Indonesia kursi. Dalam bahasa Sunda kursi. Bahasa Jawa juga kursi, ya. Nah, jangan diplesetkan kursi itu. Kalau dalam bahasa Sunda in Sundanese, orang-orang Sunda itu Sundanese, ya itu humor, ya. Orang Sunda itu selalu senang bercanda ya, humoris. Jangan diplesetkan nanti eta pangnyandakan eta cokor di sisi kursi. Nah, itu ya. Itu singkatan ya, itu akronim ya, kursi, cokor di sisi. Maksudnya itu kaki-kakinya di sisi-sisi ya. Oke. Nah, dari tiga contoh tadi ya, itu secara eksplisit. Englishmen ya, misalnya native speaker of English, they can understand someone who speak in English, but Indonesians they don't understand what is chair. Nah, di sini eksplisit di sini sesuai dengan konteks ucapan yang dituturkan oleh misalnya di sini native speaker. Nah, di sana sudah jelas secara eksplisit tidak ada pertentangan tadi ya. Kalau orang Inggris dia mengatakan kursi itu chairs, iya. Secara eksplisit itu chair, ya.
Coba kalau misalnya dikatakan, Mister, please bring me kursi, tidak akan mengerti dia, kecuali kalau yang sudah paham. Oke, itu jadi eksplisit ya. Jadi rumus yang disusun secara utuh dan nilai tidak ada pertentangan yang satu dengan yang lainnya, ya, biar tidak ambigu. Nah, tadi itu contohnya ya, oke. Jadi eksplisit itu harus sesuai, ya. Oke. Misalnya kalau tadi orang Sunda kursi, nah kalau di Inggris chair, bahasa Indonesia kursi. Oke. Itu contohnya ya dalam sederhana and simple example. The second one, itu systematic. Harus sistematis, iya. Wah, eta si Once lamun ngobrol tuh sistematis, bahasana, gitu ya. Kalau misalnya itu kurang, tuh kata ngerti, nah ya. Ngomong kaditu kadir, nah, itu sistematis, nah itu contoh ya, itu hanya ini saja sebagai the joke ya. Nah, sistematis di sini yaitu memiliki sistem yang beraturan ya. There must be a rule ya. In any situation, in language ya, policy ada, dalam politik bahasa itu ada juga sistematis ya, bahasa yang harus dipahami, jadi beraturan, memiliki pola. There is structure and full of generalization, and so that cannot be separated. Nah, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Di sini sistematis ya, memang harus semuanya itu harus utuh, tidak ada boleh satu yang hilang, dan itu akan tidak terjadi komunikasi ya. Misalnya di sini dalam kalimat contohnya dengan hamdiri ya. Oke, siapa lagi yang dikenal itu misalnya belum kenal, ya udah aja, misalnya ada Anissa, ya, Anissa please back. Nah itu ya, bingung itu Anissa itu apa maksudnya, what do you mean unback. Nah itu kan tidak sistematis ya, tapi nanti itu dipelajari dalam semantik deh, makna itu ada nanti ilmu, walaupun ada kata-katanya hilang, nanti dipelajari dalam pragmatik ya, nanti masih linguistik. Nah kita ke sini dulu ya, itu sudah terlalu jauh, far away ya. Itu sistem, iya, kalau tidak ada sistem ya tidak akan bisa dipahami ya di sini ya. Kalau misalnya haus, apa itu tidak mengerti mungkin ya. Nah di sini kalau sistem ya menggunakan I'm thirsty, please bring me ya a cup of plain water, gitu ya. Oke, di sini language system. Nah, itu jadi ada sistemnya tadi yang diucapkan. Language consists of some elements or components which arrange regularly and has the certain pattern to form the unity in the sentence. Nah, sini bahasa itu ya terdiri dari berbagai macam elemen, komponen ya, yang tersusun secara teratur, dan ya pasti ada pola ya, pola bentuk ya, yang pola bentuk kalimat yang padan sehingga bisa dipahami. Nah, jadi di sini ya bahasa sebagai suatu sistem ya. Dimanapun ya, tidak hanya bahasa ya. In this world ya, seperti in this world there must be a system. There is night, day, ada siang, ada malam ya, begitu ya. Nah, begitu juga bahasa ya, atau ada struktur kalimat ya, ada subjek, predicate, objek ya. Bila mana sistem satu hilang itu, maka
akan berpengaruh ya kepada misalnya di sini pemahaman makna tersebut. Nah, contoh di sini. Oke, take for example here. The sun is shining in the morning. Nah, morning in the is shining the sun. Nah, yang mana yang bersistem? Ini kan ya. The sun is shining in the morning. Nah, kalau sistemnya misalnya kelihatan dari geraknya. The sun is shining in the morning. Kalau yang kedua, ya, morning is in the shining sun. Apa itu ya? Tidak dipahami. Jadi di sini ada struktur kalimat ya yang padan dan padu hingga we can understand. Well, yang kedua, language is arbitrary. Apa itu arbitrary? Bahasa itu ya semaunya, mana suka. Nah, di sini ada aja. Arbitrary means selected at random and without reason. Jadi ya sembarang saja itu dipilih tanpa ada alasan ya. Mana suka di sini ya, mana suka semau gue kalau gitu ya. Misalnya di sini contohnya ya. Tadi sebagai eksplisit dari dalam bentuk kalimat, post ini I've given you about ya, misalnya kalau dalam bahasa, nah kalau bahasa tadi ya, kita ambil contoh tadi ya, misalnya dalam bentuk tadi chair, kursi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu chair itu ya, itu this place for someone to sit down ya, untuk orang yang duduk ya. Nah, chair. Tapi kalau di Sunda ya, ini contohnya ya. Kalau dari in English itu orang Inggris mungkin kursi itu ya ada berbentuk apa? Kakinya 4 ya, dan diduduki ya. Tapi kalau orang Sunda misalnya chair itu berbeda-beda namanya ya. Misalnya kaki 4 untuk misalnya yang ada kaki 4 untuk kuliah duduk itu bisa dikatakan kursi ya. Tapi kalau misalnya ada namanya ya, ada yang buat nih ya kecil ya, ada yang namanya ya jojodok ya namanya itu ya. Nah, itu mana suka yaitu jadi bebas di sini, terserah di sini ya, tergantung dari kesepakatan dari kelompok atau masyarakat tertentu mengiyakan dari kata tersebut. Jangan dipaksakan kalau di Inggris. Sure, this is the name of jojodok, not kursi, ya. Mungkin dia akan bingung. Oh, I don't understand. What you mean? This is chair. No, this is jojodok. Ya. Jadi berantem gitu ya. Nah, jadi mana suka itu tergantung dari ya tempat, waktu dan ya, situasi di dari kondisi orang-orang tersebut, jadi mana dia berada. Oke, di sini language is arbitrary. Seperti contohnya ya. Language is an utterance or vokal. Ya jelas di sini ya. Bahasa merupakan ya ujaran ya. Bisa apa dalam bentuk misalnya vokal ya, gabungan dari vokal ya. Kenapa di sini bukan gabungan dari konsonan? Coba kalau bahasa itu is an utterance of consonant. Nah, pusing mungkin. Apa itu ya? Bahasa apa itu? Ya, oke. Nah, ini ada combination of vokal dan consonant ya di sini. Jadi language is an utterance. Jadi ujaran bisa berupa dalam bentuk vokal ujaran ya. It means that the most important language media is utterance ya, ujaran ya, atau vokal ya di sini ya. Oke, jadi sebagian maksudnya sebagian penting dari bahasa itu sebagai media ya untuk berbicara. Oke, next kemudian pada point 2 itu language as a symbol. Nah, jadi bahasa itu juga kadang dianggap sebagai suatu simbol ya. Symbol refers to the object. There is a correlation both of them and they are arbitrary. Ya. Jadi simbol itu mengacu kepada objek.
Jadi ada kaitan antara simbol dan objek. Dan simbol dan objek itu sifatnya itu ya arbitrary, mana suka, ya. Oke. Misalnya contohnya the example ya, ya, traffic light. Nah, itu kan ada lampu traffic light, ya. Nah, di situ ada red, green, merah, kuning, hijau. Red, yellow, and green. Nah, ya. If the symbol of the light is red, it means that you have to stop. Don't go. Yeah. If you are riding your motorcycle or car, the red line, yeah, on the traffic light, you must stop. Nah, dia harus stop kalau lampu merah itu, ya. Simbol warna merah kalau konteksnya itu di jalan raya, itu harus merah di sana berarti sekali, ya. If you are passing away, ya, the red light in the main road, so you will give a punishment from the police officer. Nah, jadi kalau melewati lampu merah Anda terus berjalan, ya itu pelanggaran. Nah, itu kan ada maknanya. Jadi simbol di sini, ya, warna merah itu berarti itu tidak boleh berjalan sembarangan. Begitu juga nanti ada kuning, hijau, itu ada arti tersendiri, ya. Jadi sini language is a symbol, ya. Bisa simbol itu masuk ke dalam kategori bahasa dalam pemaknaannya, atau makanya di situ bahasa atau sebagai simbol, ya. Jadi di sini mana suka, ya, arbitrary. Nah, take for example, ya, misalnya ada lagi, misalnya bahasa dalam bentuk simbol, misalnya warna. Why you red and red light of your motorcycle or your car must be yellow one, ya. Mengapa itu, ya? Misalnya untuk lampu sen itu kiri dan kanan itu harus warnanya kuning, tidak boleh warna biru, warna hijau, ya, itu warna-warni. Nah, itu tidak boleh, itu sudah ada aturannya, ya, sudah berdasarkan itu penelitian oleh orang-orang technician, ya, ahli teknik mengatakan bahwa untuk warna kuning lampu itu apa ya itunya namanya itu warnanya itu berapa ribu kali itu, ya, terangnya daripada warna-warna yang lain. Nah, itu alasannya, ya, menurut penelitian. Itu language as a symbol. Nah, itu contoh tadi, ya, dari bahasa sebagai simbol. Nah, misalnya contoh lain, misalnya, nah, itu kan bahasa simbol menandakan bahwa we have to keep silent. Nah, itu, ya. Kalau di sini silent semua, ya, melihat, mendengarkan, ya. Wah, kalau di kelas itu ramai, ya. Oke. Aduh, ini sayang sekali, ya. We have to go to our online class, ya. Ya, karena beginilah, tidak apa-apa lah, it's okay, no problem. Oke, next, kembali lagi ke number 5. Language is humanity. Nah, apa itu? Ya, bahasa itu, ya, memang digunakan atau untuk berkomunikasi sama-sama, ya, itu sesama, ya, manusia, ya. Human is the creation of God that can use language as oral and written. Nah, ya. Jadi bahasa ini, ya, humanistik, ya, digunakan oleh, ya, manusia baik secara lisan maupun tulisan, ya. Jadi keduanya itu complete each other. Nah, misalnya, ya, if you are misalnya in Papua, ya, atau in Bali, okay, I think you don't have to make a call. I think just give a message, ya, send message, writing on your WhatsApp, ya, itu sudah
bisa berkomunikasi. Itu is humanistic language, is humanistic. Okay, the last one. This is the core of the characterization of the language. Apa itu? What is it? Language ya di sini. Language ya. Dikatakan language is a communication. Bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi. Language has important function as communication media and interaction. Jelas sekali. Tanpa ada bahasa dan kita tidak bisa menggunakan bahasa, tidak akan terjalin komunikasi. Ya, apakah harus menggunakan body language? Ya tidak mungkin. Kadang sekali-sekali saja. Ya. Oke, di sini jadi language has important function. Fungsi yang penting dari bahasa itu adalah untuk melakukan interaksi sebagai media komunikasi dan berinteraksi one to another. Ya, okay, I think that all of you, I wish that you can understand my lesson here, my easiest lesson, I think. Yeah. Okay. Well, without realizing that time has gone by, yeah, and has gone way. Waktu sudah tidak terasa ini ya, sudah cepat sekali. Okay. I think that's all for our meeting, our discussion about the language as science and language as science and characterization. Nah, itulah ya. Jadi apa bahasa masuk ke dalam kategori ilmu dan tadi sifat-sifat jenis bahasa tadi ya. Well, for the next meeting we are going to discuss the handbook of linguistic, yeah, from the word linguistic. I think you try to read the material, yeah, although you don't understand at all, no problem. The first thing that you try to read to understand, yeah, in English, not Indonesian, right? Okay, thank you very much. It's nice to see you again, yeah, in the very, of course, offline class, yeah, but we wish that, yeah, this pandemic will be end as soon as possible. We have to pray to God, yeah, that's God that, yeah, that God that has a what is it? Yeah, God has everything, yeah. God can, yeah, end this situation. We as human being just pray and pray, yeah, to God, yeah, to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Well, thank you very much. I think it's all for today. Keep your healthy, yeah. Give my regard to your friend, yeah, your friend, yeah. I hope all of them are very well. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.